Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Beliau telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya yang dimana itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh keindahan, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan dan membagikan tips mengenai kebiasaan positif. Ya, nah kita akan mengenali terlebih dahulu. Apa sih teman-teman, apa sih kebiasaan itu? Jadi begini, hidup adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang pada nantinya membentuk kita. Contohnya, pada awalnya kitalah yang menentukan saya mau makan sayuran, ya, atau saya hanya mau makan makanan yang manis. Nah, karena hal tersebut terjadi berulang kali, maka jadilah kebiasaan. Nah, kita sebagai muslim dan muslimah sudah sepatutnya mempunyai kebiasaan yang positif. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 16 yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi saja dan berada di dalam batu, di dalam bumi ataupun langit, maka Allah akan memberi balasan. Sungguh Allah maha lembut dan maha teliti." Nah, teman-teman, bahkan perbuatan sekecil biji sawi saja akan ada balasannya. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki kebiasaan yang positif? Atau sebaliknya? Nauzubillahi min dzalik. Untuk menjawabnya, marilah kita berpikir sejenak untuk mengamati kebiasaan-kebiasaan kita setiap waktu. Apakah kita sudah mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan positif? Jika belum, kebiasaan mana yang akan kita ganti atau kita rubah? Lalu bagaimana merubahnya? Nah, Ustazah akan berbagi trik sederhana untuk membangun kebiasaan positif. Ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, menggunakan kebiasaan lama sebagai pengingat kebiasaan yang baru. Contohnya, setelah pulang sekolah, saya akan merapikan rak buku. Nah, di mana pulang sekolah di sini adalah kebiasaan lama, kita jadikan pengingat untuk merapikan rak. Nah, itu kebiasaan yang baru. Namun teman-teman, sebelum itu kita harus tahu bahwasannya kebiasaan terdiri dari 3 hal. Apa saja? Pemicu, rutinitas, dan reward atau imbalannya. Contoh yang kita alami di zaman ini ya, kebiasaan membuka WhatsApp sebelum tidur misalnya. Pemicunya apa? Pemicunya rasa penasaran atau waktu menjelang tidur. Rutinitasnya membuka aplikasi WhatsApp kemudian membacanya. Nah, rewardnya atau imbalannya yaitu terjawablah rasa penasaran kita dan kemudian merasa puas. Nah, jadi kita harus tahu ya, pemicunya itu apa dan reward atau imbalannya itu apa. Nah, yang kedua, memilih kebiasaan baik yang mudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengganti kebiasaan yang kurang baik ataupun membangun kebiasaan baru yang positif. Contohnya, mengganti kebiasaan bermain game berjam-jam di sore hari
dengan berjalan-jalan sambil menunggu waktu datangnya buka puasa atau ngabuburit ya. Mudah bukan? Atau memulai kebiasaan yang baru. Contohnya, mencuci piring setelah makan. Nah, mulailah dari mencuci piring kita saja dulu. Ya, mudah bukan? Hanya mencuci satu piring ataupun satu gelas. Nah, dalam rangka bulan Ramadan ini, bisa nih kita memulai untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Contoh, sambil menunggu ayah bunda menjemput, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau membaca jilid kita. Nah, mulai dari setengah halaman saja dulu. Nah, bukankah itu mudah teman-teman? Dan langkah terakhir atau yang ketiga adalah kita harus memfikirkan imbalan atau reward dari kebiasaan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, sudah semestinya dan seharusnya ya kita memahami apa yang menjadi imbalan yang kita lakukan dari kebiasaan yang kita lakukan. Pada umumnya, manusia itu akan merasa puas atau merasa nyaman jika berhasil melakukan kebiasaan baik, ya. Misalnya, kita sudah berhasil menata rak setiap sepulang sekolah. Nah, kita akan merasa senang. Nah, perasaan senang itulah yang akan memicu kita untuk melakukannya lagi dan lagi. Nah, jika itu terjadi, artinya teman-teman sudah menjadi kebiasaan kita. Dan ingatlah anak-anakku, teman-temanku sekalian, bahwa hal baik atau kebiasaan baik yang kita bangun, kita kerjakan tersebut, jika kita niatkan lillahi ta'ala atau karena Allah, maka akan terhitung ibadah. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap amal dan perbuatan yang akan kita kerjakan. Baiklah teman-teman, mungkin ini sedikit sharing dan tips yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.